Secara umum, dosa-dosa yang sering dibuat oleh kaum wanita yang menyebabkan mereka, kata Rasulullah, adalah orang terbanyak yang menjadi penghuni neraka. Yang pertama, malas belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, suka meninggalkan kewajiban dakwah, amar ma'ruf nahi anil munkar. Tidak mau peduli dengan urusan orang yang berbuat dosa padahal orang itu dalam jangkauannya untuk bisa dinasehatinya. Kemudian yang ketiga, meremehkan dosa-dosa kecil dan berani melakukannya. Karena kata Rasulullah SAW, yang membuat manusia tergelincir kepada dosa besar adalah dari dosa kecil. Sementara secara umum sangat banyak wanita-wanita yang menganggap remeh dosa-dosa kecil, padahal itulah dia kerikil yang akan menjatuhkannya kepada dosa besar. Kemudian yang keempat, menghabiskan waktu dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Sesungguhnya apa yang disenangi oleh syaitan yang terlaknat, yaitu apabila manusia banyak menghabiskan waktunya tidak bermanfaat untuk dunia, apalagi untuk akhirat. Kalau tidak bermanfaat untuk akhirat, tapi dunia bermanfaat, masih mending. Umpamanya dia untuk mencari uang tambahan sehingga dia buat kue, ya. Dia mencari pengalaman tambahan sehingga dia belajar ilmu ini yang sifatnya duniawi, nggak ada masalah. Akan tetapi dia menghabiskan waktunya dalam berbual-bual, berbincang-bincang lama-lama, chatting-chattingan, hanya untuk say hello segala macamnya, cerita ngalur ngidul. Kemudian yang kelima, berbicara sangat lama melalui telepon. Berbicara sangat lama melalui telepon tentu saja yang sejenis dengannya. Membaca novel-novel, membaca cerita yang tidak akan menambah imannya sedikit pun saja, hanya membuang waktunya saja. Yang keenam, menonton acara televisi yang negatif. Acara-acara yang memang tidak ada menambah iman dan juga tidak menambah ilmu dunia sedikit pun. Seperti nonton acara Sinbad, nonton acara-acara yang dibuat oleh para dukun-dukun di TV, atau acara gosip, atau acara sinetron-sinetron yang hau-hau saja nggak karu-karuan. Ini menghabiskan waktu yang berlama-lama. Selanjutnya yang ketujuh, tipis rasa malu. Tak malu-malu bawa baju keluar itu baju adiknya, kecil semua, sehingga ketika ada orang melihat dia berusaha menutupi. Yang di belakang terbuka, dibuka, ditutupi, yang di depan tengah-tengah. Ini masalah nih Bapak Ibu yang kami muliakan. Tipis rasa malu, sehingga nggak malu-malu makan sambil berjalan di atas bus sambil berdiri. Bibirnya bergerak-gerak. Nggak malu-malu kalau seandainya dia pergi ke mall, sementara yang dibawa ke mall adalah pakaian untuk kamar mandi. Ini keterlaluan. Inilah diantara penyebab kaum wanita banyak yang dipuruk-purukkan ke dalam api neraka. Seterusnya, yang kedelapan, menanggalkan kemuliaan atas nama modernisasi dan gaya hidup masa kini. Menanggalkan kemuliaan, sehingga ada wanita jadi petinju, ada wanita juga ikut main bola sepak, bola kaki, ada wanita menjadi polisi, menjadi tentara dan sebagainya. Padahal itu bukan lapangan untuk kaum wanita, tapi mereka ambil atas nama modernisasi, atas nama kemajuan zaman, atas nama kesetaraan gender. La haula wala quwata illa billah. Bahasa-bahasa seperti inilah yang banyak menjadikan manusia pada hari ini, khususnya wanita, terperangkap. Silahkan wanita kerja. Agama tidak melarang wanita untuk bekerja. Silahkan bekerja, tapi sesuaikan dengan karakter wanita, sesuaikan dengan fitrah wanita, dan yang paling penting, sesuaikan dengan syariat untuk khusus fikih wanita. Mesti disesuaikan semuanya. Jadi sekretaris dari sebuah perusahaan dibawa oleh bos ke puncak, selama 1 minggu ada acara meeting, sementara suami tinggal di rumah, anak tinggal di rumah, berdua-dua dengan laki orang lain sebagai sekretaris. Apa namanya itu? Kemudian satu bilik dengan kawan kerja, karena atas nama profesionalisme kerja, dan dia terima pekerjaan itu. Dia ditugaskan pergi ke Kanada, ditugaskan pergi ke Bali, ditugaskan pergi kemana. Ini sudah di luar daripada fitrah kewanitaan. Tapi ini yang banyak dibuat oleh wanita di zaman terhipnotis oleh kejahilian masa akhir zaman. Selanjutnya yang kesembilan, taklid buta kepada gaya hidup wanita barat. Taklid buta. Gimana barat buat, gitu dia buat. Bahkan kalau wanita barat, gaya jalannya seperti apa, dia tiru. Dandannya seperti apa, dia tiru.
Gaya bajunya bagaimana dia tiru. Bagaimana rambutnya dia tiru. Gimana cara wanita barat bicara, dia tiru. Bahkan orang sekarang makan minum sambil berdiri, acara prasmanan, acara makan di baralean segala macamnya, dia tiru. Alladzina kafaru ya'kulun wa yattamatta'un kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir, cara makan mereka dan gaya bersenang-senang mereka persis seperti binatang ternak. Itu firman Allah dalam Al-Quran. Itu yang ditiru oleh wanita-wanita muslimah kita. Sehingga benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran fa shibra, dhira'an fa dhira', hatta walau dakhalu juhra dhabbin tabi'tumuhum. Pasti kamu benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kamu selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai-sampai kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, saking enggak masuk akalnya yang mereka buat, kamu tetap ikutin mereka. Qala Umar bertanya kepada Nabi, Yahudi wan Nasara, apakah yang engkau maksud itu adalah gaya orang Yahudi dan gaya orang Nasrani? Nabi menjawab, faman. Ya, siapa lagi kalau bukan mereka? Barat sekarang notabene dikuasai oleh Nasrani. Timur notabene dikuasai oleh Yahudi dan Majusi. Ini yang ditiru, yang diikuti oleh umat Islam, khususnya kaum wanita pada saat sekarang ini. Wanita barat pakai anting-anting, bukan hanya di telinga lagi, tapi sudah di hidung. Maka wanita kita sudah pakai anting-anting di hidung. Wanita barat bukan di lidahnya dia kasih tindiak. Entah apa yang dibuatnya. Lalu di pusarnya dikasih tato. Mereka kasih tato sebagai tanda seksi. Buat pula tato. Rambutnya dibuat setengah ada, setengahnya botak. Wanita buat pula macam itu. Mereka potong rambut habis. Maka wanita kita sudah mulai sekarang bahkan ditontonkan di TV. Jadi bintang film. Botaan habis, kemudian main sebagai wanita macho, main bola sepak di lapangan bola kaki. Selanjutnya, yang ke-10, tidak berkhitan. Nah ini kita malah mengikuti apa kata dokter barat. Apa kata spesialis timur tentang masalah khitan. Allah dan Rasulnya mengatakan fitrah dari seorang muslim adalah berkhitan. Laki-laki ada khitannya, wanita ada khitannya. Hanya saja khitannya harus dengan ilmu. Ya, jangan main babat semua. Mesti disisakan sebahagiannya. Taib. Yang ke-11. Dosa yang diremehkan wanita berikutnya adalah berteman dengan kaum wanita yang berakhlak buruk. Sungguh demi Allah, apabila kita duduk dengan orang yang menggalih ikan di pasar ikan, atau duduk dengan perokok di lingkungan orang yang merokok, apa yang kita dapatkan? Paling tidak baunya kita dapat. Setelah kita keluar, lengket enggak di baju kita? Lengket, walaupun bukan kita yang merokok. Itu contoh. Makanya, iyyakum wal jalis sesu, kata Rasulullah. Jauhi oleh kamu teman yang buruk. Fal mar'u ala dini khalilih, seseorang dinilai dengan bagaimana kawannya. Idza aradta an ta'rifa ahadan fal ta'raf man sahibuh. Bila engkau ingin kenal dengan seseorang, kenalilah siapa kawan-kawannya. Atau memang orang-orang lapangan yang suka berkata kasar, ngomong jorok, la haula wala quwata illa billah. Apalagi wanita yang suka meremehkan dan melecehkan syariat. Jangan berteman dengan mereka. Allah haramkan secara mutlak. Lihat di hadis pada halaman 57. Bagaimana Rasulullah mengumpamakan berteman dengan orang yang buruk, maka kamu akan mendapatkan dampak buruknya. Kita duduk bersama mereka. Dan mereka memamerkan, melakukan, mengatakan hal yang jelek. Dan kita bersama dengan mereka. Menurut Allah dalam surah An-Nisa, kita ini dianggap apa oleh Allah? Sama dengan mereka, walaupun kita tidak buat. Walaupun kita tidak melakukan yang mereka lakukan, tapi kita duduk bersama mereka. Innakum idzan mithluhum. Sesungguhnya kamu sama dengan mereka. Syarat untuk berteman dengan orang yang buruk, dengan orang yang jelek adalah niat yang tulus untuk menasehatinya, untuk merubahnya. Yang kedua, betul-betul disampaikan, betul-betul diajak dengan cara yang benar. Yang ketiga, jika dia tidak mau, wajib dia ditinggalkan, tidak boleh lagi jadi teman kita. Apalagi yang gembosin kita untuk menjadi hilang semangat ibadah. Gembosin kita menjadi hilang dan runtuh semangat iman kita. Sejak berteman dengan dia, si fulan mulai mengalami penurunan semangat beragama. Berarti itu teman yang enggak baik. Kalau begitu, pastikan siapakah teman kita yang akan mendongkrak iman kita. Yang ke-12. Dosa yang sering diremehkan kaum wanita adalah suka mendengarkan lagu dan musik. Ini biasanya anak muda ini.
suka dengan mendengarkan musik adalah sesuatu yang sebenarnya. Coba ibu dengarkan. Di sini ada dalil yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Bagaimana Islam sebenarnya mengharamkan beberapa alat musik dan musik-musik tertentu. Semua dalam Sahih Bukhari, semua alat musik yang menggunakan petikan tangan dan ketikan tangan. Gitar, piano, atau apapun yang menggunakan petikan tangan. Kemudian apapun yang menggunakan tiupan. Yang menggunakan tiupan adalah seruling, trompet, harmonika, apalagi. Nah, ini adalah alat musik yang diharamkan di dalam agama. Kata Rasulullah SAW, innahu mazamiru syayatin. Itu adalah alat-alat musiknya syaitan. Ya, alat-alat musiknya syaitan. Lalu apa yang dibenarkan dalam Islam? Dufuf atau dafun. Ya, semacam gendang, itu tidak apa-apa. Rebanan, tidak apa-apa. Ya. Nah, kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mendengarnya saja tidak boleh, apalagi memainkannya. Jadi bagaimana belajar piano? Ya tidak boleh. Karena piano itu sendiri adalah musik yang diharamkan dalam Islam. Bagaimana dengan memainkan seruling, harmonika, segala macamnya? Haram. Kenapa haram? Karena mainan itu sendiri adalah haram. Kullu ma adda ilal harami fahuwa haram. Apapun yang bisa mengantarkan kita kepada yang haram, maka hukumnya menjadi haram. Kemarin kita sudah ada yang tanya jawab tentang, Ustadz bagaimana dengan qasidah tetapi nyampur musiknya. Kalau qasidah nyampur musiknya, maka kena. Kalau musiknya memang musik-musik yang dibenarkan oleh Islam, mafi muskilah, nggak ada masalah. Taib. Selanjutnya yang ke-13, melakukan zina. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Zina itu total. Dan puncak zina adalah seperti memasukkan ember ke dalam sumur. Tetapi selain itu kata Rasulullah, zina mata adalah dengan melihat sesuatu yang sifatnya syahwat. Menikmati itu, maka mata telah berzina. Zinanya telinga adalah mendengarkan kalimat-kalimat lucah dan lacur. Ya, yang sifatnya syahwat. Zinanya bibir adalah mengatakan kalimat-kalimat yang arahnya porno. Ya. Zinanya kaki adalah melangkah ke tempat-tempat yang Allah haramkan dan tempat itu berbau syahwat. Zinanya tangan adalah meraba dan menyentuh kepada orang yang tidak halal kita meraba dan menyentuhnya. Maka zinanya otak dan hati adalah menghayalkan dan menjalankan imajinasi kita ke arah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina seluruh ini akan dapat berbicara. Tangan berbicara, ya Rabb, benar, aku telah dipakainya untuk menyentuh si fulanah binti fulan. Kaki berkata, ya Rabb, benar aku telah diajaknya melangkah. Aku yang telah melangkah ke arah ke tempat yang diinginkannya. Otak berkata, hati berkata, zina. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dosa zina ada pada seluruh tubuh. Dan puncak daripada seluruh zina itu adalah bersetubuh langsung. Saya sudah sampaikan sebelumnya, mudah-mudahan sudah ada yang mulai menghafal, khususnya muda-muda, bagaimana Siti Sarah akan dizinahi oleh sang raja zalim, sementara Ibrahim alaihissalam tidak berkutik. Ya, lalu Siti Sarah melindungi dirinya dengan doa yang ada di halaman 64. Setiap kali sang raja zalim ini akan mendekatinya, dia merasa seperti lumpuh dan tidak mampu bergerak. Ketika dia bertekad untuk tidak akan mengerjakan, dia kembali kuat dan dia mundur. Setelah itu dia mencoba kembali. 3 kali dia lumpuh terus berkat doa ini. Baiknya doa ini dibaca. Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji ila ala zawji fala tusallit alayya hadzal kafir. Yang terjadi adalah fafarrajallahu anhu hammaha wa azala karbaha. Allah selamatkan dia. Allah hilangkan ketakutannya dan si raja zalim tidak mampu mewujudkan seleranya dan Siti Sarah dikembalikan pada Ibrahim. Apa katanya? Bawa olehmu kembali adikmu. Kan Ibrahim ngaku ini adiknya. Bawa kembali olehmu adikmu. Saya tidak memerlukan dia dan sebagai bentuk bahwa engkau telah menghargai keinginan saya hadiahkan engkau. Maka itulah Siti Hajar yang dihadiahkan oleh raja zalim ini. Yang pada akhirnya Ibrahim memerdekakannya dan Siti Sarah menyarankan nikahi dia semoga dapat keturunan darinya. Lahirlah dari Siti Hajar Ismail alaihis salam. Yang ke-14, melakukan pernikahan secara adat. Kalau di Arab mulai dari A sampai Z, afwan ini
banyak sekali pernikahan-pernikahan yang sangat melanggar Islam. Mulai dari menentukan hari, imbau dukun dulu. Kemudian sampai ke tingkat mahar. Mahar kalau di Arab mahal. Saking mahalnya banyak yang akhirnya baru umur 40 tahun baru bisa nikah. Umur 35 tahun baru bisa nikah perempuan. Yang laki-laki juga mulai-mulai gak bauban, cik dulu mulai tumbuh uban baru bisa nikah. Sulitnya, hanya orang kaya-kaya bergede habis yang betul-betul bisa menikah dalam usia cepat. Kenapa? Mahar tinggi-tinggi. Ini nih. Kemudian dari mahar sampai kepada acara kendurian. Innalillah, acara kendurian betul-betul israf dan tabdzir. Keterlaluan. Sekian M untuk mengadakan acara pernikahan. Sekian miliar. La haula wa la quwata illa billah. Bagaimana Allah akan ridha dengan sebuah pernikahan yang padahal walimatul urus itu wajib apa? Mubah. Mubah. Walimatul urus itu hukumnya mubah. Yang dikerjakan yang haram-haram. Padahal nggak pun dibuat nggak ada masalah. Kalau walimatul urus dalam artian yang sunnah, buat saja semacam tasyakuran umum, ajak orang makan santai, ya. Ini sunnah. Kalau mengadakan acara besar-besaran silakan mubah, tapi jangan melakukan yang haram di dalamnya. Ya, nyewa gedung ya silakan. Sewa gedung nggak ada masalah. Tapi jangan sampai melakukan israfa, ya, melakukan hal yang berlebih-lebihan. Sebenarnya dengan biaya 200 juta cukup, kenapa harus 1,5 M? Kenapa sampai 7 M? La haula wala quwata illa billah. Melakukan pernikahan adat. Berikutnya, kita masih sebutkan yang di negeri sana, karena coba lihat perbandingan negeri kita. Lalu disoleklah wanita seperti seorang bidadari nan jelita. Yang menyolek siapa? Kebanyakan laki-laki. Ya, bibirnya disolek, nanti lehernya dilap-lap, kemudian ininya dilepong, ya, matanya juga dikasih, kemudian rambutnya mulai tergerai dan dibuka, dikembangkan, lalu dikasih parfum, wangian ini segala macamnya, seluruhnya dosa dari awal sampai akhir itu. Kemudian dipajang, betul nggak? Dipajang, setelah dia bersolek dipajang. Nanti semua orang bisa menikmatinya, dalam artian melihatnya, menatapnya, ya, kemudian bisa bersalaman dengannya, dosa semua. Inilah dia pernikahan secara adat. Silakan perbandingkan dengan yang ada di negeri kita ini. Dan wanita banyak melakukan ini. Tambah lagi nanti menghadirkan penyanyi-penyanyi erotis dari ibu kota. Penyanyi-penyanyi dangdut yang melenggak-lenggok, meliuk-liuk. Ditambah lagi nanti ada khamar yang disiapkan. Ada wine. Di zaman sekarang kalau nggak pakai wine nggak canggih pernikahannya. Itu di tingkat kerajaan, di tingkat penguasa, tingkat papan atas. Sudah pakai wine. Tambah artis-artis bintang sinetron, bintang film didatangkan. Dan itu merasa bangga. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang paling parah lagi adalah melakukan ritual syirik. Ada beberapa pernikahan yang sesuai adat adalah melakukan cara-cara yang syirik. Sambil melakukan hal mubazir, menyerakkan bareh kunyang. Sambil melakukan hal yang betul-betul Allah tidak ridha sama sekali. Nanti plusnya lagi, dosa besar berikutnya adalah meninggalkan sholat. Sholat zuhur lewat, maghrib lewat, isya lewat. Apa yang dia cari dalam satu acara, sekian banyak dosa besar dibuat. La haula wala quwata illa billah. Dan ini bentuk daripada dosa-dosa yang hari ini sering diremehkan oleh kaum wanita. Taib, ibarat Allah yang kami muliakan. Yang ke-15 yaitu istri menceritakan kepada suaminya tentang wanita lain. Menceritakan tentang kecantikan orang lain, tentang kemulusan wanita lain pada suaminya. Ini haram, ibu. Alhamdulillah saya yakin ibu-ibu pengajian itu tidak akan pernah melakukannya. Tidak akan pernah melakukannya ibu-ibu pengajian. Hanya saja umumnya wanita. Makanya bu, nanti kita akan baca nomor 16. Lihat nomor 16. Masuk ke pemandian umum dan melepaskan pakaian di rumah orang lain tanpa keperluan yang mendesak. Sekedar pemandian umum. Emang itu keperluan mendesak? Pergi ke pemandian umum, lalu kita buka pakaian kita. Kita lihat pakaian wanita lain. Ustadz, wanita kok semuanya? Iya, wanita semua. Haram nggak wanita melihat aurat wanita lain? Hah? Yang aurat wanita itu mana? Selain wajah dan tapak tangan, seluruhnya adalah aurat. Sekarang paha dilihat, mulus oleh wanita lain. Afwan, di sini kelihat, pinggang terlihat, kemudian perut terlihat, semuanya dilihat. Bahkan tonjolan, maaf ya, berapa ukuran dadanya, segala macam terlihat. La haula wala quwata illa billah. Dosa besar, bukan dosa kecil itu. Dosa besar wanita mandi di pemandian umum, anggaplah itu wanita semuanya di situ. Enggak boleh. Enggak boleh. Kalaupun ada muslimah yang ikut mandi di pemandian umum, maka gunakanlah pakaian yang tebal, dan pakaian itu ketika kita masuk dengan jilbab, ya,
kemudian ketika masuk keluar dia tidak mencetak tubuh. Tapi kalau pakaian tipis, nyetak tubuh enggak? Nyetak tubuh. Taib, ibu-ibu sekalian, bagaimana melepaskan pakaian di hotel? Boleh enggak? Boleh. Karena itu termasuk mendesak. Enggak mungkin kalau kita tidak mandi. Tidak mungkin kalau kita tidak berganti pakaian. Bahkan bagi haji dan umrah saja kita melepaskan pakaian, ya, pasti akan berganti. Sifatnya kalau mendesak, mafi muskilah. Silakan lihat. Ma min imra'atin takhla'u thiyabaha fi ghairi baitiha illa hatakat bainaha wa bainallahi ta'ala. Tidak ada seorang wanita pun saja berani melepaskan bajunya, pakaiannya, tidak di rumah suaminya. Tidak di rumah suaminya. Di hadis yang lain, dan tidak pula untuk urusan yang mendesak. Maka dia telah merobek antara hubungan baiknya dengan dia, antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di hadis halaman 64 yang dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, dan bahwa ia mengatakan Rasulullah dari Aisyah, ya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min imra'atin taqla'u thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha illa hatakat ma baina wa Allah Ta'ala." Sama dengan tadi hadisnya, tidak ada seorang wanita pun berani membuka baju, melepaskan pakaiannya bukan di rumah suaminya atau bukan bersama suaminya, ya. Maka dia telah merobek kemesraan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, yang ke-17, melakukan safar tidak dengan mahramnya. Safar tanpa mahram dosa besar. Setiap jam dihitung dosa. Bertambah jam bertambah dosa. Safar tanpa mahram. Di mana hitungan safar itu? Melakukan perjalanan lebih dari sehari semalam sementara dia tidak didampingi oleh mahramnya. Mahram itu laki-laki. Saudara perempuan kita mahramah namanya. Ya, gitu ya bahasa Arabnya. Yang ke-18. Dosa yang sering diremehkan kaum wanita, memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dengan sengaja. Dengan sengaja. Jaleco diharamkan oleh Allah SWT, kita pandang dengan sengaja. Melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT ketika ada acara pembawa berita. Dengan pakaian yang seksi, ya, dengan leher yang jenjang, dengan dada yang membusung. Dilihat dan dinikmati. Melihat bibirnya bergerak-gerak. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ya Allah, ya Rabbi. Seorang yang berbicara sekarang ini juga pernah terperangkap dalam kasus seperti ini. Seorang pernah terperangkap. Dan inilah zaman jahiliyah. Apa salahnya sih pembawa berita itu cukup laki-laki? Apa salahnya sih, ya, pembawa berita itu juga adalah orang yang tidak menimbulkan fitnah? Taib. Telah ditetapkan pada anak Adam bagiannya dari zina. Jadi setiap bagian dari tubuh ini ada ketetapan zina. Tidak mustahil, siapapun tidak mustahil akan bisa terkena. Termasuk yang bicara. Nonton TV salah enggak? Enggak salah. Kalau TV-nya TV-TV dakwah. Kalau acara TV-nya TV-TV yang memang menambah iman, menambah paham Islam kita, dan memang menambah ilmu, enggak ada masalah. Beli kaset-kaset, CD-CD yang memang bermanfaat untuk dunia akhirat kita, silahkan. Lanjut. Zina mata adalah memandang. Memandang yang syahwat, memandang yang sifatnya porno, ya. Zina dua telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, zina tangan dan zinanya adalah memegang, meraba. Zina kaki yaitu melangkah ke tempat yang arahnya haram. Zina hati punya hasrat dan berangan-angan, dan kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan itu. Ternyata dengan menahan mata dan telinga dari yang diharamkan oleh Allah, dampaknya ibu akan merasa betapa bersyukur menjadi orang Islam. Kenapa Allah larang? Ternyata di balik larangan itu tersimpan harta karun yang sangat mahal dunia akhirat. Menahan mata dari melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mata menjadi kuat dan sehat, bukan hanya mata menjadi terang, bukan hanya mata menjadi tajam, bahkan mata hati juga dibukakan oleh Allah. Firasat kita dijadikan tajam oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dijelaskan oleh Syekh Ibnul Qayyim dari hadis Nabi SAW, apabila seseorang menahan matanya dari yang diharamkan oleh Allah, karena Allah dia tahan matanya, Allah akan tambahkan dan jadikan rasa manis di dalam dadanya yang tidak bisa diungkapkan rasa manis itu, dan imannya menjadi mekar. Kemudian dijelaskan lagi oleh Imam Al-Ghazali, dan ini juga dikuatkan oleh Syekh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya, bahwa sesungguhnya Allah akan hidupkan mata hatinya. Yang ke-19,
Dosa yang sering diremehkan kaum wanita adalah berjabatan tangan dengan lelaki yang bukan mahram. Suaminya tidak, ayahnya bukan, saudara laki-lakinya bukan. Siapa dia orang? Kawan sekelas dulu. Siapa dia orang? Kawan satu kantor. Bos, sang manajer. Berjabatan tangan, datang Pak Gubernur, kita berbaris-baris, gubernur nyalami, ikut nyalami. Apalagi yang sedang kendurian. Hadisnya, inni la usafihun nisa, innama qawli limi'ati imra'atin ka qawli limratin wahidah. Aku tak akan pernah berjabatan tangan dengan kaum wanita, kata Nabi. Yang aku nasihatkan kepada satu wanita ini adalah nasihat untuk 100 wanita bahkan lebih. Kemudian di hadis yang lain, la ayyuta'ana ahadukum bimakhitin min hadid khairul lahu min ayyamussa mara'atan la tahillu lahu. Wanita bersentuhan dengan lelaki yang tidak halal baginya, bahwa ditusuk telapak tangannya ini sampai tembus dengan besi yang panas, itu lebih baik. Maknanya apa? Hukuman dan azab yang akan diterima orang ini di alam kubur dan nanti di padang mahsyar, di neraka adalah ditusuk telapak tangannya dengan besi dari yang panas apabila berjabatan tangan dengan lelaki yang bukan mahramnya. Ya Allah ya Rabbi. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah, bahagialah orang-orang yang asing itu. Orang bisa salaman sementara awak merdekanya itu asing tuh. Orang buka-buka jilbab sementara kita pakai jilbab, itu asing. Tuba lil ghuraba, beruntunglah dialah yang beruntung. Yang ke-20 mengucapkan salam kepada lelaki. Awak yang mulai Assalamualaikum, kecuali lewat telepon ya, kita nggak tahu siapa lawan telepon kita. Ya, kalau ibu-ibu bagusnya hello, gitu aja. Kalau udah tahu ini muslim, Assalamualaikum, kata Waalaikumsalam, nggak apa-apa. Tapi ibu maaf ya, kalau ini orang kita tahu bahwa dia bukan mahram kita, maka jawabannya cukup dengan pelan. Kalau telepon ya, begitu juga kalau mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, kata orang kepada kita. Orang nampak kita membalas, tapi kita tidak usah melihat kepadanya dan kita terus berjalan, kecuali dia perlu dengan kita.